Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Yasiata Funao, NPM 20461057 dari kelas weekend. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan dengan judul materi tendensi sentral, ukuran data dan letak data untuk memenuhi tugas statistik dengan dosen pengampung Bapak Joko Kristianto SD. Baik, saya sudah bikin materi di PowerPoint. Baik, langsung saja kita akan membahas atau menjelaskannya satu per satu. Yang kita bahas yaitu pengertian dari tendensi sentral. Pengertian tendensi sentral adalah ukuran data dan letak data. Ukuran tendensi sentral merupakan setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus atau himpunan data pengamatan atau merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data. Nah, di dalam tendensi sentral ini terdapat juga bagian-bagiannya, yaitu rata-rata hitung atau mean, 2. Median, 3. Modus. Baik, langsung saja kita akan membahasnya satu per satu. Yang pertama yaitu pengertian nilai rata-rata atau mean. Mean adalah merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran tendensi sentral. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan kemudian dibagi banyaknya data. Rumus X sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Baik, kita akan langsung pada contoh soal. Nilai ulangan statistik 5 mahasiswa akuntansi kelas C adalah 8, nilai 5, 7, 10, dan 5. Nah, tentukan nilai akuntansi tersebut. Diketahui data. Tadi datanya berapa? 8, 5, 7, 10, dan 5. Nah, N sama dengan banyaknya data. Kita akan menghitung di dalam data berapa jumlah banyaknya data. 8, 1, 5, 2, 7, 3, 10, 4, dan 5. Jadi banyaknya data adalah 5. XI, jumlah data. Di dalam semua data kita akan menjumlahkannya satu per satu, yaitu 8 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 35. Ditanya berapa rata-rata X? X sama dengan jumlah data per banyaknya data. Maka tadi kita sudah mendapatkan jumlah data yaitu 35 dan kita juga sudah mendapatkan banyaknya data yaitu 5. Maka kita akan membaginya yaitu 35 dibagi 5 sama dengan 7. Maka hasil nilai rata-rata atau mean yaitu 7. Baik, kita akan beralih pada nomor 2 yaitu median. Median adalah suatu nilai tengah yang telah diurutkan media dilambangkan Mi. Untuk menentukan nilai media, data tunggal dapat dilakukan dengan rumus Mi sama dengan LO ditambah C dikali 1/2 N kurang F dibagi F. LO sama dengan batas bawah kelas median dan F sama dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung media
F sama dengan frekuensi kelas media. Maka rumusnya yaitu LO ditambah C dikali 1/2 N dikurang F, tadi F jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung media, dibagi frekuensi kelas media. Baik, kita akan langsung saja pada contoh soal. Ini dia adalah contoh soal media. Saya sudah bikin dalam tabel distribusi. Ada interval kelasnya 9 sampai 21, 22 sampai 34 sampai seterusnya sampai 87 sampai 99. Sedangkan frekuensinya 3, 4, 4, 8, 12, 23 dan sama 6. Baik, kita akan menjumlahkan. Yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan frekuensi. Frekuensinya yang mana? Yang ini 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 23 ditambah 6, maka jumlah frekuensinya yaitu 60. Nah, 60 dibagi 2 yaitu 30. Kita sudah mendapatkan nilainya yaitu 30, letak medianya yaitu 30. Kita akan mencari di mana letak media yang angka 30 tersebut. Kita hitung dari awal frekuensi. 3 ditambah 4 sama dengan 7, ditambah 4 sama dengan 11, ditambah 8 sama dengan 19, ditambah 12 sama dengan 31. Jadi terdapat dalam frekuensi 12 letak media yang 30. Jadi 12 yaitu karena tengah-tengah frekuensinya, maka kita akan mencari LO. LO-nya yaitu 61 min 37. Kita akan mencarinya. Caranya bagaimana? Kita akan LO sama dengan 61 dikurang 0,5. Maka dapat hasilnya sama dengan 60,5. Kita sudah mendapatkan LO-nya yaitu 60,5. F yaitu F-nya kita akan mencari F-nya. Dalam mencari F-nya yaitu jumlah frekuensi sebelum media yaitu dari 3. Jadi sebelum frekuensinya, sebelum jumlah frekuensi sebelum media tadi kita akan menjumlahkannya yaitu 3, 4 ditambah 4 sama dengan 11 ditambah 8 yaitu 19. Jadi semuanya yaitu 19. F sama dengan 19. Nah, maka kita juga tentukan frekuensinya adalah, jadi frekuensinya tadi titik letaknya yaitu yang 12. Maka frekuensinya yaitu sama dengan 12. Kita sudah mendapatkan semua data LO dan F sama dengan 19 dan frekuensi sama dengan 12. Kita akan beralih pada rumus. Rumusnya yaitu tadi rumus kita rumus Mi sama dengan LO ditambah C dikali 1/2 N dikurang F dibagi frekuensi. Baik, kita akan beralih pada contoh pada rumusnya. Kita semua rumus
kita sudah mendapatkannya, kita tinggal menjumlahkannya. LO sama dengan 60,5 dan C ditambah 13. Dari mana diambil yang 13 itu adalah panjangnya kelas. Panjangnya kelas yaitu 22 dikurang 9 sama dengan 13. Jadi kita akan mengambil C-nya yaitu dari interval kelasnya 22 dikurang 9 jadi 13. Maka 60,5 ditambah 13 dikali tadi kita sudah menjumlahkan semua frekuensinya yaitu 60. Nah, dikali 60 per 2 dibagi tadi F-nya sama dengan 19. Maka dikurangin 19 dibagi 12. Jadi frekuensinya 12. Maka hasilnya yaitu 72,42. Itulah hasil dari media data berkelompok. Baik, kita akan langsung menjelaskan tentang modus. Baik, modus pengertian modus adalah menghitung jumlah data yang sering muncul dalam sekelompok data. Rumusnya yaitu MO mod sama dengan LO ditambah C dikali B1 per B1 ditambah B2. Seharusnya ini B2. Maaf. LO artinya batas bawah kelas rumus. B1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Sedangkan B2 sama dengan selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Baik, kita akan beralih pada contoh soal. Ini dia contoh soal yang sudah saya bikin dalam tabel frekuensi dengan tabel yang sama tadi, dengan nilai yang sama tadi, dengan frekuensi yang sama tadi. Kita cuman mengkalikan atau menjumlahkan dengan beda rumus saja. Dalam menentukan nilai modus yaitu kita harus sudah memiliki tabel, kita harus melihatnya mana yang sering muncul atau frekuensi yang terbesar. Kita akan melihat dalam frekuensi mana yang paling terbesar yaitu 23. Nah, sebelumnya itu mungkin saya belum cantumkan di sini dan saya akan menjelaskannya saja. Tadi kita contohnya tadi ada data ya, ada data nilai akuntansinya 8, 5, 7, 10 dan 5. Nah, di dalam data tersebut kita akan lihat banyaknya nilai yang muncul adalah yang banyaknya nilai yang muncul tadi, contohnya yang seperti ini, ada 8, 5, 7, 10, dan 5. Nah, yang banyaknya data yang muncul yaitu 5. Itu yang dikatakan adalah modus, nilai modus. Atau letak modusnya adalah yang banyaknya angka. Baik, kita akan langsung beralih pada contoh soalnya yang tadi, kita akan melanjutkannya.
Kita sudah tahu atau kita sudah bikin data tabel distribusi dan kita lihat frekuensinya mana yang paling terbesar. Yang paling terbesar yaitu letak pada 23 frekuensi dengan interval kelasnya yaitu 74 min 86. Dan sebelumnya kita harus menjumlahkan dulu frekuensinya. 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 23 ditambah 6, maka frekuensinya sama dengan 60. Nah, tadi interval kelasnya yaitu 74. Maka kita akan mengurangi 74 dikurang 0,5 sama dengan 73,5. Sekarang kita akan mencari LO-nya. LO-nya kita sudah mendapatkan ya. Kan tadi kan interval kelasnya 74 dikurang 0,5 sama dengan 73,5. Itu merupakan LO-nya adalah 73,5. Sekarang kita akan mencari B1. B1-nya yaitu bisa kita dapatkan frekuensi paling besar yaitu paling besar yaitu 23. Tadi kita sudah mendapatkan frekuensinya atau titik modusnya yaitu di frekuensi 23. Maka dikurang maka kita kurangi selisih 23, maka kita kurangi selisih dari data sebelum 23 yaitu berapa? Yaitu 12. Sebelum data 23 yaitu nilainya yaitu 12. Maka kita akan kurangi. B1 sama dengan 23 dikurang 12 sama dengan 13. Kita sudah mendapatkan B1 ya. Tadi frekuensinya atau letak modusnya yaitu 23. Nah, kita kurangi sebelum kita lihat frekuensinya sebelum letak modul yang 23 yaitu 12. Maka 23 dikurang 12 sama dengan 11. Sekarang kita akan mencari B2. Nah, B2-nya tetap letak modusnya yaitu 23. Nah, dalam mencari atau menguranginya yaitu kita akan cari selisih modus satu kelas di bawah letak modusnya yaitu 6. Tadi kan ada modusnya 23. Kita akan mencari nilai di bawah modus yang 23 yaitu 6. Jadi kita akan kurangi B2 sama dengan 23 dikurang 6, maka hasilnya 17. Baik, kita akan beralih pada rumus atau langsung saja. Mod sama dengan kita sudah mendapatkan semua nilai LO sama dengan 73,5 dan B1 sama dengan 23 dikurang 12 sama dengan 11. B2 sama dengan 23 dikurang 6 maka sama dengan 17. Baik, kita akan mod adalah LO-nya 73,5 ditambah C. Dari mana diambil yang 13? Itu adalah diambilnya dari interval kelasnya. Ini ada 22, ada 9, jadi kita akan menguranginya. 22 dikurang 9, maka dapat hasilnya 13. Itu adalah C. Maka ada hasilnya yaitu 13, 33,5
ditambah 13 dikali. Tadi kita sudah mendapatkan B1 yaitu 11. B2 yaitu 11, kan tadi dalam rumusnya B1 per B1 ditambah 17. Maka kita akan mengkalikannya yaitu 11, B1 yaitu 11 per B1 yaitu 11 ditambah B2 17, maka hasilnya semua yaitu 78,61. Baik, ini adalah semua hasil data atau nilai data median. Baik, sampai di sini saja penjelasan saya. Saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.